Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Irene Maria Dere dengan NIM 2017-310-518. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari Capster 12, The Revenue Cycle Sales to Cash Collection. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan deskripsi bagaimana suatu aktivitas dasar yang terdapat di dalam siklus pendapatan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di dalam siklus pendapatan suatu organisasi atau perusahaan terdapat beberapa ancaman dan juga kontrol tersendiri dari masing-masing ancaman tersebut. Nah, ya di sini yang pertama, siklus pendapatan tersendiri adalah rangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran untuk penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal utama adalah dengan pelanggan. Informasi tentang aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Misalnya siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi tentang transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi persediaan menggunakan informasi tentang penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan bonus. Tujuan utama siklus pendapatan di sini adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Nah, dalam sebuah organisasi atau suatu perusahaan melakukan 4 aktivitas siklus pendapatan dasar, di mana yang pertama adalah sales order entry atau entry pesanan penjualan. Yang kedua adalah shipping atau pengiriman. Yang ketiga adalah billing atau penagihan. Dan yang keempat adalah cash collection atau pengumpulan uang tunai. Nah, dari bab ini menjelaskan bagaimana sistem informasi suatu organisasi atau perusahaan mendukung setiap kegiatan tersebut. Mulai dengan mendeskripsikan desain, sistem informasi siklus pendapatan, dan kontrol dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem memberikan informasi yang andal kepada manajemen. Kemudian di sini juga membahas secara rinci masing-masing dari 4 kegiatan siklus pendapatan dasar. Untuk setiap aktivitas menjelaskan bagaimana informasi yang diperlukan untuk melakukan dan mengelola aktivitas tersebut dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Dan yang terakhir juga menjelaskan kontrol yang diperlukan untuk memastikan tidak hanya keadaan informasi tersebut, tetapi juga pengamanan sumber daya organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai keempat aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfonsa Ditya Safira Faik dengan NIM 2018-3100073. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu siklus pendapatan itu dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Yang pertama itu adalah mengambil order pelanggan. Jadi di masa lalu itu pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem itu oleh karyawan. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, perusahaan memanfaatkan IT agar pelanggan dapat mengentri data pesanannya dengan sendiri. Jadi seperti ketika saya ingin memesan, Alphonse ingin memesan, itu di websitenya itu sudah ada poin-poin mana saja yang harus dia tuh pesan sendiri, sehingga dapat terentry dengan sendirinya, seperti itu. Jadi di websitenya itu sudah ada. Kemudian juga dapat menggunakan pertukaran data elektronik ataupun EDI untuk mengirimkan pesan secara elektronik dalam format tertentu. Kemudian, jadi kedua teknik ini untuk meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya dengan menghilangkan kebutuhan akan SDM. Jadi SDM ataupun karyawan yang bertugas dalam entry pesanan ini dapat berkurang. Jadi sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam pengentritan data seperti itu. Kemudian
Kode QR juga dibutuhkan agar dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas interaksi dengan pelanggan. Kemudian ancaman dan kontrol. Jadi sistem ERP ini menggunakan berbagai kontrol edit entry data. Jadi seperti halnya alamat pelanggan. Jadi ketika Alphonse memesan suatu barang, ya untuk yang pertama kalinya, perusahaan menyimpan alamat Alphonse ini ke dalam master datanya, sehingga ketika kali kedua Alphonse memesan lagi, itu alamatnya Alphonse itu sudah tertera. Atau kemudian ancaman yang kedua itu adalah jika perusahaan mengirimkan barang, contoh perusahaan ini mengirimkan barang ke Alphonsa, tapi Alphonsa mengklaim bahwa Alphonsa ini tidak memesan barang tersebut, perusahaan akan kehilangan asetnya, seperti itu. Jadi diperlukannya tanda tangan. Berkembangnya waktu itu sudah ada tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik ini untuk menjamin hal yang serupa dengan tanda tangan yang aktual. Jadi ini dapat mendukung bukti akan untuk transaksi secara elektronik. Yang kedua adalah persetujuan kredit. Jadi sebagian besar penjualan itu pastinya dari bisnis ke bisnis itu secara kredit. Jadi di dalam kredit tersebut itu memiliki, contohnya Alphonsa memiliki batas kredit yang sudah lewat ataupun lebih dari batas kredit. Nah, itu akan tercatat secara otomatis oleh sistem dari perusahaan bahwa Alphonsa ini memiliki kartu kredit yang sudah melebihi batas. Seperti itu. Perusahaan itu perlu untuk memantau secara cermat terhadap piutang-piutang yang terjadi karena manajemen perlu secara teratur meninjau laporan penuaan piutang, yaitu dengan informasi yang diberikan oleh laporan tersebut berguna untuk proyeksi waktu arus kas masa depan. Yang ketiga yaitu adalah memeriksa ketersediaan inventaris. Jika persediaan tersebut ini sudah tersedia, nah otomatis persediaan ini akan mengisi pesanan yang sudah ada, sehingga di bidang kuantitas itu file data inventarisnya itu tentunya akan dikurangi dengan jumlah pesanan yang sudah ada. Ancaman dan kontrol. Jadi ketika Alphonse mau membeli tapi stoknya itu belum ada atau istilahnya itu kadang-kadang perusahaan itu menulis pre-order. Nah, tetapi seiring karena terlalu lama, pelanggan tersebut itu dapat berlari ke toko yang lain seperti itu. Kemudian sehingga perusahaan itu menciptakan sistem ERP yang terintegrasi, yang dimana memfasilitasi penggunaan metode persediaan secara perpetual. Kuantitas yang tercatat untuk satu item yang dipindah secara fisik itu akan terlihat lebih rendah, dan sedangkan kuantitas yang tercatat untuk varietas lain dari item itu akan terlalu tinggi. Dengan mengganti perdebatan dengan tag identifikasi frekuensi radio atau RFID, nah jadi itu dapat menghilangkan banyak masalah ini karena entry data itu dilakukan secara otomatis. Nah, tetapi dengan berbagai sistem ini itu perlu pelatihan dan pengingat rutin dari manajemen agar dapat mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Namun demikian, untuk mengantisipasi perilaku tersebut, yaitu perilaku di mana ada kesalahan mencatat ataupun memindai, jadi diperlukannya perhitungan fisik persediaan secara berkala. Nah, ini guna untuk memverifikasi keakuratan jumlah yang tercatat. Seperti itu. Kemudian dibutuhkan juga perkiraan penjualan yang untuk memprediksi kebutuhan persediaan dengan lebih baik dan dengan demikian mengurangi risiko kehabisan persediaan ataupun membawa persediaan yang dengan berlebih. Jadi perlu sekali untuk melakukan perkiraan penjualan. Yaitu menanggapi pertanyaan dari pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan itu menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk membantu mengatur informasi rinci tentang pelanggan agar memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Call center sudah menanggapi pertanyaan dari pelanggan. Nah, call center dapat menggunakan informasi tersebut ataupun meneruskan informasi tersebut, yaitu yakni tentang keluhan pelanggan ataupun tentang riwayat transaksi dari pelanggan. Nah, itu dapat dimanfaatkan untuk menyarankan produk lain yang mungkin menarik bagi pelanggan. Perusahaan tentunya mempunyai situs web yang dimana mempunyai fitur alternatif yaitu IM. Jadi IM ini atau obrolan untuk memungkinkan pelanggan mendapat bantuan secara real time untuk menangani masalah khusus yang tidak dapat ditangani ataupun istilahnya ini pelanggan ini belum puas akan
jawaban-jawaban ataupun informasi yang tersedia di website tersebut, seperti itu. Jadi, eee, perlu tentunya perusahaan itu mengevaluasi kinerja perwakilan layanan pelanggan ataupun ya biasanya itu call center ataupun bagian yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan ini, itu perlu adanya evaluasi secara tepat dengan memasukkan pengukuran internal dan eksternal, seperti itu. Jadi, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Revina Nindya dengan NIM 077. Di sini saya akan membahas tentang apa itu shipping. Nah, di sini ada proses, ada ancaman, dan kontrol. Nah, kita bahas dulu tentang proses. Nah, proses sendiri adalah seperti halnya sales order entry, proses bisnis shipping juga termasuk dalam revenue cycle atau siklus pendapatan dalam perusahaan. Aktivitas-aktivitas dalam pengiriman barang, pekerja gudang mencatat jumlah item yang diambil dan atau memasukkan data ke dalam sistem. Kemudian sudah banyak perusahaan telah melakukan investasi yang signifikan dalam gudang otomatis sistem yang terdiri dari komputer, pemindai kode batang, dan komunikasi teknologi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu dan biaya sekaligus meningkatkan akurasi persediaan perpetual. Nah, di sini sebagai contoh adalah perusahaan dari Penny, yaitu yang melengkapi forklift-nya dengan terminal komunikasi data frekuensi radio untuk memberikan informasi kepada pengemudi item mana yang akan dipilih. Tuh. Kemudian di Corporate Express, distributor perlengkapan kantor di Colorado, pekerja memakai handset dan mendengarkan suara yang disintetis komputer instruksi tentang barang apa yang harus diambil dan dikemas untuk pengiriman. Nah, kemudian setelah diproses timbulnya ancaman dan kontrol. Apa sih ancamannya dan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Nah, salah satu potensi masalah adalah resiko mengambil barang yang salah atau dalam jumlah yang salah. Ancaman lain melibatkan pencurian inventaris. Selain kehilangan aset, pencurian juga membuat pencatatan persediaan menjadi tidak akurat. Prosedur pengendalian yang dapat mengurangi risiko pencurian inventaris. Yang pertama, inventaris harus disimpan di lokasi yang aman, yang dimana akses fisiknya dibatasi. Yang kedua, semua transfer inventaris dalam perusahaan harus didokumentasikan. Inventaris harus dirilis ke karyawan, pengiriman hanya berdasarkan penjualan yang disetujui pesanan. Kemudian ada delivery order. Nah, di sini ada prosesnya adalah salah satu keputusan penting yang perlu dibuat saat mengisi dan mengirimkan pesanan pelanggan adalah pilihan metode pengiriman. Semakin banyak produsen yang melakukan outsourcing yang berfungsi untuk operator komersial, pengiriman outsourcing mengurangi biaya. Ancaman dan kontrol yaitu menunjukkan bahwa dua potensi masalah adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Nah, untuk meminimalkan risiko kesalahan pengiriman, adanya informasi tentang tentang pesanan penjualan dan untuk menampilkan peringatan tentang segala ketidaksesuaian sehingga masalah dapat diperbaiki sebelum pengiriman. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan entry data oleh karyawan pengiriman, kode batang harus digunakan kapanpun. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dartan Eliuski Agustin Erang dengan NIM 2018-310154. Di sini saya akan menerangkan mengenai billing.
Billing sendiri adalah aktivitas dasar dalam siklus pendapatan yang melibatkan dua tugas yang terpisah, tapi masih berkaitan erat dengan faktur dan piutang. Faktur sendiri adalah penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang dagangan yang dikirim dan bersifat penting. Kegiatan faktur sendiri berupa aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang dan mengeringkas informasi dari penjualan aktivitas masuk dan pengiriman pesanan. Untuk sebuah proses faktur sendiri yaitu menunjukkan jumlah setiap item yang dijual dan harga yang dikenakan untuk item itu, tetapi untuk harga biasanya ditetapkan pada saat pesanan itu ditempatkan. Sebaliknya, pembeli tahu harga pada saat pesanan ditempatkan dan mengetahui jumlah yang dibeli ketika barang itu diterima. Untuk ancamannya sendiri, kegagalan untuk menagih pelanggan dan mengakibatkan hilangnya aset dan data tentang penjualan inventaris dan piutang. Untuk mengontrolnya, kita bisa memisahkan fungsi pengiriman dan penagihan untuk mengurangi resiko terjadi dengan sengaja. Jika tidak, karyawan yang melakukan kedua fungsi dapat mengirimkan barang dagangan ke teman tanpa penagihnya. Untuk mengurangi risiko kegagalan tersebut, sebuah sistem perlu dikonfigurasi secara teratur dengan membandingkan penjualan pesanan, memilih tiket, dan mengirim dokumen dengan faktur penjualannya untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Dan yang kedua yaitu mengenai pembaruan piutang, di mana prosesnya sendiri terdapat dua, yaitu metode open invoice dan metode balance forward. Untuk metode open invoice sendiri, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan setiap faktur. Biasanya dikirim 2 salinan faktur ke pelanggan, dan yang diminta kembali untuk hanya 1 salinan dengan pembayarannya. Untuk metode balance forward, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang ditampilkan pada laporan bulanan oleh masing-masing faktur. Keuntungan dari metode open invoice sendiri bahwa menawarkan diskon pembayaran yang cepat karena faktur tersebut dapat dilacak secara individual. Sedangkan untuk kerugian dari open invoice sendiri yaitu kompleksitas tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan informasi tentang status masing-masing faktur untuk setiap pelanggannya. Tapi di sini banyak perusahaan yang memakai metode balance forward karena siklus penagihannya menghasilkan aliran yang lebih seragam untuk mengumpulkan uang sepanjang bulan dan mengurangi waktu sistem komputer dalam melacak laporan bulanan. Sehingga siklus penagihan dapat secara signifikan mempengaruhi pemrosesan persyaratan. Untuk ancamannya sendiri, dapat menyebabkan hilangnya penjualan di masa depan, dan juga dapat menunjukkan kemungkinan pencurian uang secara tunai. Untuk memastikan bahwa semua pengiriman uang dapat diproses, maka jumlah akun pelanggan yang diperbarui harus dibandingkan dengan jumlah pemeriksaan yang diterima. Setelah pembayaran pelanggan itu diproses, jumlah semua saldo akun pelanggan individu harus sama dengan total saldo akun kontrol piutang di buku besar. Jika keduanya tidak sama, kesalahan dalam postingan mungkin telah terjadi, dan semua transaksi yang baru saja masuk harus diperiksa ulang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bunga dengan NIM 529. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cash collection yang merupakan tahap terakhir dari revenue cycle, di mana pada tahap-tahap sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Cash collection sendiri merupakan pengumpulan dan penerimaan kas atau pembayaran dari pelanggan. Dalam hal ini, staf keuangan akan menagih pembayaran kepada pelanggan atas penjualan tersebut. Lanjut ke proses, di sini ada 2 proses. Proses pertama, EDI yang tanpa terintegrasi EFT. Kemudian yang kedua, ada FEDI yang sudah berkombinasi dengan EFT.
EDI sendiri merupakan dokumen bisnis secara elektronik yang dapat diproses otomatis oleh sistem penerima. Dan EFT merupakan transfer dana melalui perangkat lunak perbankan secara online. EFT ini merupakan m-banking. Dalam tahap ini dicontohkan misal kita belanja di Zalora, maka tahap ini itu transfer manual di mana pembeli harus memposting atau memfotokan hasil bukti transfer kepada Zalora ini. Misal ya, si A akan memberi instruksi pembayaran kepada banknya melalui format ACH. Sistem ini merupakan sistem perbankan. Lalu dari Bank A akan mengirimkan dana kepada Bank Zalora, dan Zalora akan menerima informasi bahwa pelanggan A telah membayar penjualan tersebut. Nah, kemudian pelanggan A ini akan memposting foto hasil bukti transfer pembayaran kepada Zalora. Sedangkan FEDI ini sudah menggunakan m-banking, transfer otomatis yang dicek oleh bank tanpa harus mengirimkan bukti transfer lagi. Si A ya, misal pembeli si A akan mengirimkan instruksi pembelian kepada Bank A melalui m-banking, kemudian banknya akan mengirimkan data dan dana kepada Bank Zalora, kemudian Zalora akan menerima data pengiriman uang dan instruksi pembayaran. Selanjutnya ada ancaman dan kontrol, di mana ada berbagai macam ancaman dan juga ada kontrol-kontrol yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ancamannya itu misalnya dalam menangani posting pengiriman uang ke rekening pelanggan, kita mungkin ada salah nominal saat posting, di mana berdampak pada memo kredit penagihan pada pelanggan. Kemudian kontrolnya itu setiap perusahaan biasanya akan mentugaskan staf yang berbeda dalam siklus pembayaran kas di sini. Misal seperti ini, posting pengiriman ke pelanggan, staf yang berbeda. Di sini juga otorisasi memo kredit juga staf yang berbeda. Kemudian rekonsiliasi laporan bank juga mentugaskan staf yang berbeda. Pada siklus ini ada hubungannya dengan ancaman dan kontrol, di mana ketika customer melakukan pembayaran kepada staf satu, staf yang lain akan menyetorkan uang tersebut, uang berupa uang fisik maupun uang elektronik kepada bank. Kemudian staf keuangan yang lainnya akan membuat laporan atau memposting penerimaan kas tersebut. Dan staf yang lain di sini akan menerima tanda terima kas dari staf ketiga ini. Kemudian kenapa di sini ada customer? Karena terkadang customer melakukan pembelian secara kredit, jadi tugas staf keuangan di sini akan aktif melakukan penagihan agar pelanggan segera melakukan pembayaran. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.